yang Pak Aksanul, ya, calon gubernur BI yang belum jadi, silakan. Amin. Saya membaca apa yang disampaikan di dalam draft rancangan undang-undang LKM ini. Memang ini sangat terkait dengan sejumlah lembaga yang dibentuk melalui undang-undang yang diproses oleh teman-teman Komisi 11. Ini memang akan terjadi overlap pimpinan apabila LKM ini disahkan menjadi undang-undang. Di sini banyak sekali terlibat otoritas jasa keuangan yang ternyata di dalam draft ini otoritas jasa keuangan justru menjadi regulator. Izinnya diberikan oleh OJK, ketentuan permodalan diberikan oleh OJK, dan mandat pengawasan bukan dilakukan oleh OJK tapi diberikan kepada pemerintah daerah yang tentunya kami sangat meragukan terhadap bagaimana sistem pengawasannya. Itu nomor satu. Nomor dua adalah bagaimana dengan undang-undang perkoperasian terhadap LKM yang berbadan hukum koperasi. Bagaimana dengan undang-undang PT terhadap LKM yang berbadan hukum PT? Di sini tidak dijelaskan. Apakah nanti PP? Saya rasa PP itu sudah terlalu teknis. Tapi bagaimanapun di sini harus jelas. OJK adalah regulator. OJK adalah pengawas, bukan regulator. Kalau di sini OJK ikut memberikan aturan, berarti ini akan kembali kepada peran Bank Indonesia pada saat sebelum dibentuk undang-undang OJK. Jadi saya menginginkan pimpinan mungkin sebaiknya waktu itu terus terang kami dari Komisi 11 meminta kepada teman-teman Komisi 6 agar kami juga dilibatkan dalam pembentukan undang-undang LKM ini. Paling tidak kami diminta masukannya, karena seluruh stakeholder yang dipanggil oleh teman-teman Komisi 6 itu adalah mitra Komisi 11. Sebelum LKM ini dibentuk, ada baiknya dibuat host siapa yang menjadi regulator. Kami waktu itu di Komisi 11 menginginkan PNM menjadi regulator untuk LKM, persis seperti BI-nya bank. Jadi kalau sekarang tidak ada regulatornya, kemana mereka harus berinduk? Siapa yang mengatur? Bagaimana dengan kekurangan likuiditasnya apabila itu terjadi? Sementara di sini tidak boleh ada banking placement terhadap sesama LKM sesuai dengan pasal ini saya baca tadi. Tidak boleh ada placement di antara sesama LKM. Bagaimana kalau mereka kekurangan likuiditas? Sementara kalau bank syariah saja sudah kita bentuk yang namanya International Liquidity Management. Kita ikut di sana bahwa bank syariah jangan sampai gabung dengan bank konvensional. Ini maksud saya harus dibahas dulu lebih detail pimpinan. Karena bagaimanapun ribuan LKM di seluruh Indonesia pasti akan memahami, pasti akan mencermati undang-undang ini. Kami mohon penjelasan dari teman-teman Komisi 6, tapi kami sebenarnya tidak ingin berdebat. Ada baiknya kita berdiskusi dulu agar ini bisa lebih detail, undang-undang menjadi lebih bagus. Terima kasih, Pak. Baik, ingin menjelaskan kepada teman-teman anggota DPR alasan kami kenapa kami tidak menyetujui melakukan perpanjangan terhadap tim UAS. Kami tidak bermaksud menghentikan kasusnya. Kami hanya ingin seluruh aktivitas-aktivitas selama ini terkait dengan tim UAS Senturi dikembalikan kepada komisi-komisi dan alat kelengkapan Dewan. Kenapa? Pertama, dari 5 rekomendasi tim UAS sebenarnya hanya 2 yang terhambat. Dari 2 yang terhambat pun sekarang sudah terbuka untuk lebih cepat pelaksanaannya. Pertama adalah mengenai kasus hukum. 2,5 tahun
ada sebagai penyelidikan. Saat ini sudah tahap penyidikan. Yang kedua, aset recovery. Aset recovery yang dibentuk melalui tim oleh pemerintah saat ini memang belum menghasilkan upaya maksimal, tapi sudah menghasilkan 320 miliar plus 3 miliar saham yang bisa dikonversikan ke rupiah sesegera mungkin. Sedangkan yang lain, pembentukan undang-undang seperti contoh kami yang mengapresiasi yang dilakukan oleh teman-teman Komisi 6 terhadap undang-undang LKM adalah salah satu daripada mereformasi sistem keuangan di Indonesia. Itu sudah berjalan. Jadi tinggal dua. Apa yang terjadi di dalam Timwas saat ini adalah bahwa yang duduk di Timwas tidak sepenuhnya memiliki latar belakang hukum, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan, pemanggilan-pemanggilan yang hanya berputar-putar yang pernah dan telah dilakukan pada saat pansus. Ini menurut kami tidak efektif, sehingga kami mengusulkan kembalikan saja kepada Komisi 3, karena kalau KPK bermain-main, kalau KPK lambat, Komisi 3 bisa mempanis dengan cara menunda anggaran-anggarannya. Kami sudah ikuti semua, dibentuk pansus kami ikut, dibentuk Timwas kami ikut, dilakukan audit forensik kami ikut, dilakukan audit aliran dana kami ikut, dipanggil Pak Antasari ikut, dipanggil lagi Pak JK, kami ikuti semua prosedur itu. Tapi kami hanya menginginkan kepada kawan-kawan bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang kami yang akhirnya tertunda hanya untuk menyelenggarakan pansus Timwas Senturi ini yang setiap minggu rapatnya, itu pun seringkali tidak quorum pimpinan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi satu catatan, masukan bagi kawan-kawan semua. Kalau toh ini tetap mau dilanjutkan Timwas ini, kami juga tidak keberatan, tapi kami hanya ingin menyampaikan kenapa fraksi kami menolak melakukan perpanjangan. Bagaimanapun keputusan diambil atas suara terbanyak, dan kami menghormati demokrasi ini, dan kami berterima kasih kepada pimpinan karena kami diberikan ruang untuk menjelaskan kepada kawan-kawan kemungkinan yang 8 fraksi itu untuk memilih bersama-sama dengan kami. Terima kasih pimpinan.